Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat idham fillah yang dimuliakan oleh Allah, bertemu kita kembali di channel ini di part ketiga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi pembelajaran bagi kita semua, menjadi nasihat untuk kita semua untuk saling berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat idham fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan berbagi sedikit masalah 3 sikap yang harus kita jadikan jurus utama dalam menjalani kehidupan kita. Yang pertama adalah sikap menerima. Sikap menerima adalah salah satu pintu gerbang paling awal untuk menemukan keindahan hidup, sekaligus menghadirkan jalan keluar dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Hati yang ridho terhadap apapun ketetapan Allah, bukan hati yang penuh dengan keluh kesah, bukan hati yang penuh dengan kebencian, yang tidak mau menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menerima apapun yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Semakin kita tidak ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua akan menjadi sulit dan penuh penderitaan. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah, pasti ada sesuatu yang baik yang mungkin kita sendiri tidak faham apa kebaikan itu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasya rabbah. Bahwa seseorang akan mendapatkan ridha Allah apabila ia sendiri telah meridhai qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda seseorang ridha kepada Allah adalah apabila ia bahagia dengan suatu musibah, sebagaimana ia bahagia dengan suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sahabat idham fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah mengadu. Keindahan hidup adalah milik mereka yang selalu mengadu. Kepada siapa? Tentu kepada Rabb-Nya, kepada Tuhannya. Lewat doanya, mengadukan sekecil apapun permasalahan yang ada pada diri kita, sekecil apapun peristiwa yang menimpa kita, adukan kepada Allah. Perasaan yang ada dalam hari ini yang mengganjal, adukan kepada Allah. Karena untuk urusan tali sandal saja putus, Rasulullah SAW meminta kepada kita untuk mengadu kepada Allah. Kan hanya Allah lah sebaik-baik tempat kita curhat, bukan teman kerja kita, bukan kawan karib kita, karena mereka juga memiliki masalah-masalah yang sama dengan kita. Ayo sama-sama kita curhat kepada Allah di setiap doa-doa kita, setiap kondisi-kondisi, dalam kondisi baik maupun buruk. Mari kita berdoa, ngadu kepada Allah, karena Allah lah yang maha dekat dengan kita, Allah yang maha mendengar dan maha tahu apa yang sedang kita rasa, dan terkadang hanya butuh satu doa untuk mengubah segalanya. Dialah Allah, Rabb yang sangat senang saat hambanya datang dan meminta dengan penuh harap. Sahabat idham fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah merayu. Mencari perhatian Allah, tentunya dengan amal soleh. Mengejar ridhonya dengan banyak-banyak menolong dan memudahkan urusan orang lain.
menunjukkan kesungguhan dan kegigihan kita dalam setiap upaya yang kita lakukan. Sebagaimana Ibunda Siti Hajar yang berlari-lari kecil dari Bukit Safa hingga ke Bukit Marwah untuk mengejar pandangan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan air Zam-Zam pun itu keluar dari tempat yang Ibunda Siti Hajar pun yang tak sangka-sangka. Berkah mengalir tak henti. Begitulah Allah yang bisa memberikan rezeki tanpa batas kepada siapapun yang dikehendakinya. Lantas, untuk apa kita berlelah-lelah mengejar perhatian makhluk? Dialah Allah Asy-Syakur, yang maha mensyukuri, yang maha menghargai sekecil apapun usaha dari hambanya. Sahabat Idham Fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kawan-kawan sekalian, ada 3 yang harus kita persiapkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan, pribadi-pribadi yang terus taat kepada Allah. Mari kita sama-sama terus berdoa kepada Allah agar kita selalu istiqomah dalam ibadah-ibadah kita. Mari kita jadikan nafas dalam setiap langkah kita, menerima apapun yang Allah tetapkan yang pertama, mengadu kepadanya sekecil apapun permasalahan kita, dan tentu yang ketiga merayunya dengan melanjutkan kekuatan-kekuatan kita, amal-amal soleh yang sudah kita tekadkan sebelumnya. Terima kasih, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu kembali di part nasihat pagi Idham Fillah channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.